Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kak Vina akan menjelaskan tentang tema 1 subtema 4 yang judulnya pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Yuk disimak videonya. Nah, sebelum Kak Vina melanjutkan ke materi, Kak Vina mau tanya nih, siapa di sini yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Nah, kalian suka menyiramnya nggak ya? Tanaman juga butuh air loh teman-teman, karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam. Nah, selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apa saja ya faktornya? Apa itu pertumbuhan tanaman? Apa itu perkembangbiakan tanaman? Yuk sama-sama simak materinya ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman, meliputi A. Genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. B. Hormon, yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, meliputi A. Nutrisi berupa pupuk, B. Cahaya matahari, C. Air dan kelembapan, D. Suhu udara, E. Kesuburan tanah. Nah, selanjutnya ada perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu 1. Generatif, 2. Vegetatif. Cara perkembangbiakan yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangan secara vegetatif yaitu perkembangan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara 1. Tunas, 2. Tunas daun, 3. Umbi batang, 4. Umbi lapis, 5. Umbi akar, 6. Spora, 7. Akar tinggal atau rizoma. Vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara 1. Mencangkok, 2. Mengenten atau menyambung, 3. Okulasi atau menempel, 4. Stek batang, 5. Merunduk. Vegetatif alami yang pertama, tunas. Tumbuhan baru, anaknya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contoh tanamannya nanas, bambu, pisang, dan lain-lain. Yang kedua ada tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Yang ketiga ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Yang keempat ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, singkong, dan lain-lain.
Yang kelima ada umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya bawang merah, bunga bakung, dan lain-lain. Yang keenam ada spora. Contohnya lumut, paku-pakuan. Yang ketujuh ada akar tinggal atau rizoma. Adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Lalu ada vegetatif buatan. Yang pertama ada mencangkok. Adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Yang kedua ada stek. Adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah, contohnya singkong. Yang ketiga, menyambung. Adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis, contohnya pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Yang keempat ada okulasi atau menempel, yaitu perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya mangga, rambutan, dan lain-lain. Yang kelima ada merunduk, yaitu perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya tanaman stroberi. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Oke, tetap jaga kesehatan ya dan tetap semangat belajarnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.